Halo kawan-kawan, hari ini kelompok Katong yang terdiri dari Caroline, Clarissa, Jennifer, Justin, dan Michelle, Beta sendiri akan membahas mengenai suku Ambon. Kata Ambon sendiri tidak dapat ditentukan secara pasti. Namun yang pasti adalah istilah suku Ambon diambil dari nama Pulau Ambon. Menurut penduduk setempat, kata Ambon atau Ambong dalam bahasa Ambonnya berasal dari kata ombong yang merupakan embun dalam bahasa Ambon. Penamaan tersebut diperkirakan digunakan karena puncak-puncak gunung di Pulau Ambon sendiri seringkali ditutupi oleh embun. Pada mulanya, istilah orang Ambon atau Ambonegen dalam bahasa Belanda digunakan untuk merujuk pada orang Metizo yang berasal dari Pulau Ambon. Namun, pada perkembangan selanjutnya, istilah tersebut digunakan untuk mengacu pada orang yang berasal dari Seram, Kepulauan Lease, dan pulau-pulau sekitarnya. Meskipun pada akhirnya, istilah orang Ambon merujuk pada suku Ambon. Masih sering ditemukan pras pro toto dengan maksud keseluruhan orang Maluku. Salah satu dari banyaknya budaya Maluku adalah Kalwedo. Kalwedo adalah bukti yang sah atas kepemilikan masyarakat adat di Maluku Barat Daya. Kepemilikan ini merupakan kepemilikan bersama atas kehidupan bersama orang basudara. Kalwedo telah mengakar dalam kehidupan baik budaya maupun bahasa masyarakat adat di Kepulauan Babar dan MBD. Perwarisan budaya Kalwedo dilakukan dalam bentuk permainan bahasa, lakon sehari-hari, adat istiadat, dan juga pewancana. Nilai-nilai Kalwedo tersebut mengikat tali persaudaraan masyarakat melalui tradisi hidup Neolileta, hidup berdampingan dengan baik. Tradisi hidup masyarakat Maluku dibentuk untuk saling berbagi dan saling membantu dalam hal potensi alam, sosial, budaya, dan ekonomi yang diwariskan oleh alam Kepulauan Maluku. Selain itu, ada juga kebudayaan Sasi. Sasi merupakan sebuah adat Maluku yang telah diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad lalu. Adat ini membuat masyarakat Maluku menjaga alam sekitarnya agar tetap lestari. Ini dilakukan agar ketika datang hasil panen, hasil pertanian dan kelautan dapat dipanen bersama-sama sehingga masyarakat benar-benar merasakan hasil panen kerja keras yang mereka lakukan. Adat Sasi dilakukan karena dua prinsip. Pertama, bahwa hasil alam tidak boleh disentuh dan dimanfaatkan sebelum layak digunakan. Yang kedua, untuk memberikan kepuasan dan hasil usaha sendiri. Suku Ambon sangat agamawi. Penduduk Kristen dan Islam di antara suku Ambon berimbangi jumlahnya. Islam dibawa oleh para pedagang Arab dan juga Jawa. Sementara Kristen datang dalam dua gelombang. Gelombang pertama Kristen adalah dalam bentuk Katolik Roma yang dibawa oleh bangsa Portugis. Dilanjutkan oleh Protestan yang dibawa oleh Belanda sejak zaman VOC. Walaupun kedua agama tersebut merupakan agama utama suku Ambon, mereka sendiri masih menjalankan beberapa peninggalan kepercayaan asli mereka. Pemujaan roh nenek moyang yang mereka peluk sebelum datangnya kedua agama tersebut ke dalam Maluku. Mata pencaharian suku Ambon. Hampir seluruh masyarakat menanam berbagai macam sayuran, buah-buahan, rempah-rempahan seperti cengkeh sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kemudian mata pencaharian kedua dari masyarakat suku Ambon tidak lain adalah nelayan. Sistem kekerabatan. Sistem kekeluargaan yang dikenal pada masyarakat Ambon adalah sistem patrilineal yang melalui garis keturunan laki-laki dan merupakan generasi penerus orang tuanya, sedangkan anak perempuan bukan generasi orang tuanya. Kesatuan kekerabatan amat penting yang lebih besar dari keluarga Batih adalah mata rumah, yaitu suatu kelompok kekerabatan yang bersifat patrilineal. Akibat dari sistem ini sangat berpengaruh terhadap kedudukan istri dalam masyarakat Ambon di dalam hal warisan. Untuk itu, ingin diketahui bagaimana kedudukan istri pada masyarakat patrilineal yang tidak memperoleh hak atas harta asal dan bagaimanakah status harta peninggalan dari harta asal dalam hukum waris adat Ambon. Kesimpulan dari hasil sebuah penelitian adalah bahwa kedudukan istri pada masyarakat patrilineal tidak memperoleh hak atas harta asal,
karena dalam masyarakat Ambon yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, menggunakan sistem pewarisan di mana harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagikan, lebih tepatnya sistem pewarisan kolektif, yaitu harta peninggalan dilihat sebagai keseluruhan dan tidak terbagi-bagi dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris. Tradisi cuci negeri. Salah satu bentuk kebudayaan yang masih dilestarikan oleh masyarakat suku Ambon adalah upacara cuci negeri. Dalam upacara ini, negeri suku Ambon harus dibersihkan mulai dari rumah-rumah, pekarangan, baileo, kemudian dilanjutkan dengan acara makan-makan dan minum bersama. Menurut kepercayaan masyarakat suku setempat, bencana dan malapetaka akan mudah datang bila upacara ini tidak dilakukan. Begitu juga dengan hasil panen akan gagal bila upacara ini sengaja tidak dilakukan. Sehingga masyarakat pun secara rutin menggelar upacara ini untuk menghindari dari segala malapetaka serta untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta atau leluhur mereka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pakaian adat Ambon. Yang pertama, ada pakaian adat anak. Celana kes atau hansop yakni celana anak-anak yang dibuat dari berbagai macam kain dan dijahit sesuai dengan selera masing-masing. Selanjutnya ada pakaian wanita. Kebaya manapal atau biasa disebut kebaya cita berlengan hingga sikut yang dijahit dengan cara menambah beberapa potong kain yang telah diatur dan disusun sedemikian rupa dengan rapi. Kebaya jenis ini biasanya berpasangan dengan kain palekat. Selain busana sehari-hari yang telah disebutkan tadi, masih ada busana yang khususnya dipakai untuk kaum wanita yang merupakan pendatang dari Kepulauan Lease dan telah menetap di Ambon ratusan tahun lamanya. Mereka biasanya menggunakan baju cele, yakni sejenis kebaya berlengan pendek dari bagian leher ke arah dada terbelah sepanjang 15 cm tanpa kancing. Bila akan berpergian, mereka akan melengkapinya dengan sapu tangan. Pakaian kaum pria di Ambon mengenakan busana yang terdiri atas baju kurung yang berlengan pendek dan tidak berkancing. Dilengkapi dengan celana karto, yakni celana yang pada bagian atasnya terdapat tali yang dapat ditarik atau diikat. Khusus untuk kaum pria yang telah lanjut usia, celana yang dipakainya disebut celana Makassar, yang panjangnya sedikit di bawah lutut dan sangat longgar. Sedangkan busana yang digunakan pada saat berpergian biasanya baju baniang, yakni baju berbentuk kemeja yang berlengan panjang dan berkancing. Dengan leher agak tertutup, pasangannya adalah celana panjang berikut topi yang dikenakan di kepala. Bahasa. Suku Ambon berbahasa Ambon. Bahasa rumpun Austronesia yang juga menjadi bahasa pengantar di Maluku di samping bahasa Indonesia. Suku Ambon merupakan suku yang paling dikenal dan berpengaruh di antara suku-suku Maluku lainnya. Mereka mulai melebarkan pengaruhnya ketika masa penjajahan Portugis. Hal inilah yang menyebabkan seringkali istilah orang Ambon dipadankan dengan orang Maluku. Setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang menyusul penyebaran Islam, suku Ambon dicirikan oleh persaingan Islam Kristennya. Parang Salawaku. Parang Salawaku merupakan sepasang senjata tradisional asal Maluku yang terdiri dari parang yang berarti pisau panjang dan salawaku yang berarti perisai. Hal ini dipakai sebagai senjata untuk melakukan penyerangan pada lawan, sedangkan salawaku digunakan sebagai perisai untuk menahan serangan lawan. Senjata tradisional tersebut juga berfungsi sebagai lambang pemerintahan kota Ambon. Parang dan salawaku bagi masyarakat Maluku merupakan simbol kemerdekaan rakyat Maluku. Yang kedua ada kalawai. Kalawai adalah senjata adat Maluku yang khas. Kata kalawai berasal dari dua kata, yaitu kala dan wai. Kala memiliki makna nikam dan wai memiliki makna air. Jadi secara bahasa, kata kalawai berarti menikam air. Senjata kalawai digunakan untuk berburu ikan sejak zaman dahulu dan hingga kini kegunaannya masih tetap dipertahankan oleh para nelayan tradisional. Jadi, itulah sekilas pengenalan mengenai suku Ambon.
yang ternyata juga mempunyai keunikan dalam hal sejarah penamaan hingga budayanya. Bisa dikatakan, jika suku Ambon termasuk dalam suku yang begitu menjunjung tinggi nilai tradisi dan juga hal tersebut terwujud pada banyaknya ritual-ritual yang dilakukan untuk menjauhkan diri dari mara bahaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Danke!